dengan NIM 423-333-1004. Nama saya Diandra Azriani dengan NIM 42311311052. Saya Nafasati dengan NIM 423331101. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari reaksi kimia organik. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang kimia organik bahan alam. Simak videonya. Jadi di sini kami akan membahas kimia organik bahan alam yang dimana mencakup pengertian metabolit, kemudian metabolit primer, karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan kemudian pada metabolit sekunder yaitu fenol, alkaloid, terpenoid, dan steroid. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian metabolit, yang dimana metabolit adalah molekul-molekul kecil yang terbentuk sebagai hasil dari proses metabolisme dalam organisme hidup. Yang dimana metabolisme ini sendiri merupakan serangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel untuk memelihara kehidupan, termasuk proses pembentukan energi, sintesis senyawa penting, dan pemecahan zat-zat kimia. Baik, selanjutnya adalah metabolit primer, yang dimana metabolit primer ini merupakan komponen jalur metabolisme dasar yang diperlukan untuk kehidupan, yang dimana metabolit primer ini mencakup atau terkait dengan fungsi seluruh pentingnya seperti asimilasi nutrisi, produksi energi, dan pertumbuhan serta perkembangan. Baik, selanjutnya adalah karbohidrat. Seperti kita ketahui, karbohidrat atau sakarida merupakan molekul organik paling banyak kita temui di alam, yang dimana karbohidrat merupakan salah satu dari 3 makronutrien pada pola makan manusia, bersamaan dengan protein dan juga lemak. Karbohidrat adalah makromolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, yang dimana jumlah hidrogen dan oksigen pada karbohidrat proporsional dengan air. Selanjutnya adalah jenis dan struktur karbohidrat. Jadi jenis dan struktur karbohidrat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama karbohidrat sederhana atau monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga karbohidrat kompleks atau polisakarida. Baik, selanjutnya adalah fungsi karbohidrat. Jadi, terdapat 5 fungsi karbohidrat di dalam tubuh manusia, yang dimana pertama itu sebagai produksi energi, yang kedua sebagai penyimpanan energi, yang ketiga sebagai pembentukan makromolekul, yang keempat untuk menghemat penggunaan protein sebagai energi, dan yang terakhir terlibat dalam pemecahan asam lemak. Selain itu, terdapat fungsi tambahan dari karbohidrat, yaitu untuk penambah rasa dan sebagai serat pangan. Baik, selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat, yang dimana pemecahan dan sintesis molekul karbohidrat menggambarkan peran utama karbohidrat bagi tubuh manusia untuk menyimpan dan penggunaan energi serta menyediakan building blocks untuk molekul lain seperti nukleotida. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang protein. Nah, protein itu merupakan bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein adalah salah satu buah molekul, yaitu materi dasar atau makromolekul penyusun sel atau organisme hidup. Nah, ada fungsi dari protein ini secara biologi, yaitu protein berfungsi sebagai katalis enzimatik, transport dan penyimpanan, koordinasi gerak, penyediaan mekanis, proteksi imun, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf, dan juga mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Selanjutnya, protein memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang berasal dari hewani maupun nabati. Reaksi-reaksi khas dari protein, yang pertama itu ada reaksi Nilon, yang kedua ada reaksi Sanford protein, yang ketiga ada reaksi Sakaguchi. Tadi kita sudah membahas tentang protein, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang asam nukleat. Asam nukleat
nukleat ini merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, tersusun dari monomer nukleotida. Nukleotida dan nukleosida yang gugus gula pada posisi 5-nya mengikat asam fosfat dengan ikatan ester. Nukleosida terdiri atas pentosa, deoksiribosa atau ribosa yang mengikat suatu basa. Secara kimia, struktur dari asam nukleat yaitu DNA memiliki gugus gula deoksiribosa. Basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin yang memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan yang lain. Nah, RNA ini memiliki sifat yang berbeda dengan sifat kimia DNA, yaitu gula pentosanya adalah ribosa. RNA memiliki ribonukleotida, yaitu guanin, sitosin, adenin, dan urasil. Untai fosfoliesternya adalah untai tunggal yang bisa melipat membentuk jepit rambut seperti untai ganda. Presentasi kandungan bisa tidak harus sama pasangan adenin, tidak harus sama dengan urasil, dan sitosin tidak harus sama dengan guanin. Sekian penjelasan tentang asam nukleat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan fenol. Apa sih itu fenol? Fenol adalah suatu rangkaian senyawa homolog yang mengandung gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin aromatik. Fenol berada dalam golongan senyawa alkohol karena adanya kelompok OH yang sebenarnya adalah golongan senyawa aromatik yang paling sederhana dari golongan ini. Senyawa fenol dapat larut di dalam air karena fenol bersifat polar akan terurai. Fenol akan melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya, kemudian akan menghasilkan anion fenoksida. Senyawa fenol dapat menyebabkan keracunan sistematik. Senyawa fenol berbahaya karena terdegradasi sangat lambat oleh cahaya matahari. Apabila terkena kulit, akan menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya tentang materi alkaloid. Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Alkaloida mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa, dan sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Senyawa alkaloid merupakan senyawa golongan metabolit sekunder terbanyak ditemukan di alam. Secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit biasanya teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain daun-daunan, senyawa alkaloid dapat ditemukan pada akar, biji, ranting, dan kulit kayu. Kemudian ciri-ciri struktur alkaloid. Yang pertama itu kerangka polisiklik dan jenis substituen tidak bervariasi. Kemudian yang kedua itu atom nitrogen yang ditemukan sebagai gugus amino atau amida, tidak ada gugus nitro atau diazonya. Kemudian yang ketiga, substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol atau OH, metoksi atau OCH3 atau metilen dioksi, OCH2O pada posisi para atau meta pada cincin aromatik. Substituen NCH3 sering ditemukan. Dapat kita lihat di situ ada gambar struktur dari alkaloid. Baru kita selanjutnya tentang sifat-sifat senyawa alkaloid. Yang pertama, mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen, umumnya berupa kristal atau serbuk amorf. Alkaloid yang berbentuk cair yaitu konini, nikotin, dan spartein. Umumnya tidak berwarna kecuali poliaromatik. Dalam tumbuhan berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya. Umumnya mempunyai rasa yang pahit, sering beracun, bersifat optis aktif, dan berupa sistem siklit alkaloid. Dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kloroform, eter, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif nonpolar. Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air. Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atomnya.
Biasanya banyak digunakan di bidang farmasi. Sampel yang mengandung alkaloid setelah bereaksi akan berwarna merah. Nah, itu sifat-sifat senyawa alkaloid pada umumnya. Nah, ternyata ada sifat fisika dan sifat kimianya. Kita bahas sifat fisika. Sifat fisikanya tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi sedikit alkaloid yang berbentuk amorf. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, pahit dan bersifat basa. Alkaloid bebas oksigen seperti konina atau nikotin biasanya berupa cairan tidak berwarna, mudah menguap dan berminyak. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks spesies aromatik berwarna. Kemudian kita lanjut ke sifat kimia. Alkaloid bersifat basa, mengandung sedikitnya satu atom nitrogen terstruktur dalam cincin heterosiklik dengan karbon dan hidrogen, dapat mengandung oksigen dan sulfur sebagian besar berupa padatan kristal, tidak berwarna. Tidak mudah menguap, larut dalam pelarut organik relatif nonpolar, dan susah larut dalam air, mengendap dalam beberapa reaksi. Nah, selanjutnya itu ada penamaan alkaloid. Karakteristik yang lazim penamaan alkaloid adalah bahwa nama berakhirannya ina. Di samping itu, alkaloid seperti bahan alam yang lain diberi nama yang dikenal trivial atau yaitu non-sistematik. Kemudian penggolongan alkaloid. Berdasarkan jenis tumbuhan dari mana alkaloida ditemukan, alkaloida dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu alkaloida tembakau, alkaloida amyrilidacea, alkaloida eritrin dan sebagainya. Berdasarkan asal-usul biogenetik dari biosintesa alkaloida menunjukkan bahwa alkaloida berasal hanya dari beberapa asam amino tertentu saja. Yang ketiga, sistem klasifikasi berdasarkan Heisenhower. Yang keempat, berdasarkan atom nitrogennya. Kemudian, prinsip dasar pembentukan alkaloid. Ada 20 jenis asam amino esensial yang dikenal sebagai alfa. Asam amino yaitu alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptopan, tirosin, dan valin. 20 jenis asam amino yang disebutkan, tirosin, histidin, lisin, dan triptopan merupakan asam amino pencetus terbentuknya alkaloid. Berikut adalah rumus struktur masing-masing asam amino yang dimaksud, yaitu ada reaksi kondensasi Mannich. Alkaloid aromatik mempunyai satu unit struktur, yaitu beta-aryletilamina. Alkaloid tertentu dari jenis benzylisoquinolin seperti laudonosin mengandung 2 unit beta-aryletilamina yang saling berkondensasi. Kondensasi antara 2 unit beta-aryletilamina tidak lain adalah reaksi kondensasi Mannich. Lalu kita masuk ke biosintesis alkaloid. Yang pertama itu sintesis basa Schiff. Basa Schiff dapat diperoleh dengan mereaksikan amina dengan keton atau aldehida. Reaksi-reaksi adalah metode umum memproduksi C sama dengan N obligasi. Kemudian ada reaksi Mannich. Komponen integral dari reaksi Mannich selain amina dan karbonil senyawa adalah karbanion yang memainkan peran nukleofil dalam penambahan nukleofilik pada ion yang terbentuk oleh reaksi amida dan karbonil. Kemudian ada reaksi penguraian atau degradasi struktur alkaloid. Penguraian spesifik alkaloid menjadi molekul-molekul sederhana yang mudah dikenal melalui pemutusan ikatan CN. Eliminasi Hofmann. Yang pertama adalah proses di mana amonium quaterner bereaksi untuk menghasilkan amina tersier dan alkena dengan perlakuan dengan metil iodida berlebih yang diikuti dengan perlakuan dengan peroksida, air, dan panas. Reaksi eliminasi terjadi untuk membentuk alkena dan amina asimetris. Alkena produk utama adalah yang paling tidak tersubstitusi dan umumnya paling tidak stabil, sebuah pengamatan yang dikenal sebagai peraturan Hofmann. Kemudian ada yang kedua itu ada degradasi MD. Degradasi MD merupakan modifikasi dari degradasi Hofmann.
Metode untuk pembelahan reduktif ikatan karbon nitrogen dengan perlakuan larutan alkohol atau larutan cair, amonium halida kuartener dengan campuran amalgam natrium, juga digunakan sebagai metode katalitik dengan katalis palladium dan platinum. Metode ini berhasil dengan senyawa cincin yang tidak terdegradasi oleh prosedur Hofmann. Kemudian ada reaksi penataan ulang Wagner-Merwin. Penataan ulang reaksi di mana ada perubahan kerangka karbon molekul pada alkaloid. Reaksi ini berkaitan dengan atom nitrogen yang bersifat basa. Lalu di sini ada sumber yang mengandung alkaloid. Dapat kita lihat di tabel ya, seperti tanaman, biji pinang, alkaloidnya arekolina, kadar alkaloidnya min 0,4% arekolina, kulir kina, quinina min 6,5%, daun belladonna, hyoscyamin min 0,3%, akar rauwolfia, reserpin 0,04 sampai 0,05%, kemudian kecubung, hyoscyamin min 0,3%, kemudian ada daun koka, kokain kira-kira 1%, akar IPK, emetin 1,8 sampai 2,5%. Kemudian ada fungsi atau kegunaan alkaloid. Alkaloid berfungsi sebagai hasil buangan nitrogen seperti urea dan asam urat dalam hewan. Beberapa alkaloid mungkin bertindak sebagai tandon penyimpanan nitrogen, meskipun banyak alkaloid ditimbun dan tidak mengalami metabolisme lebih lanjut meskipun sangat kekurangan nitrogen. Pada beberapa kasus alkaloid dapat melindungi tumbuhan dari serangan parasit atau pemangsa tumbuhan. Meskipun dalam beberapa peristiwa bukti yang mendukung fungsi ini tidak dikemukakan, mungkin beberapa konsep yang bersifat manusia sentris. Alkaloid dapat berlaku sebagai pengatur tumbuh karena dari segi struktur, beberapa alkaloid menyerupai pengatur tumbuh. Beberapa koloid merangsang perkecambahan, yang lainnya menghambat. Semula disarankan oleh Liebig bahwa alkaloid, karena sebagian besar bersifat basa, dapat mengganti bahasa mineral yang dalam mempertahankan setimbangan ion dalam tumbuhan. Baru ada aktivitas biologi senyawa alkaloid. Yang pertama itu ada senyawa alkaloid nikotin. Dia itu aktivitasnya stimulan pada syaraf otonom. Baru morfin, dia analgesik, kodein analgesik dan obat batuk, atropin obat tetes mata, psikopolamin sedatif menjelang operasi, kokain analgesik, piperin antiviral, quinin obat malaria, vincristin obat kanker, ergotamin analgesik pada migrain, reserpin pengobatan simptomatis disfungsi ereksi, kemudian ada mitraginin analgesik atau antistusif, kemudian ada vinblastin antineoplastik obat kanker, saponin antibakteri. Mungkin situ saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, dengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang terpenoid dan steroid. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Klasifikasi terpenoid ditentukan dari unit isopren atau unit C5 penyusun senyawa tersebut. Secara umum, biosintesa dari terpenoid dengan terjadinya 3 reaksi dasar, yaitu pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren akan membentuk mono, sesqui, di, sester, dan politerpenoid. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Struktur terpenoida yang bermacam ragam itu timbul sebagai akibat dari reaksi-reaksi sekunder berikutnya, seperti hidrolisa, isomerisasi, oksidasi, reduksi, dan siklisasi atas geranil, farnesil, dan geranil-geranil pirofosfat. Selanjutnya steroid. Steroid adalah golongan triterpenoid yang mengandung inti siklopentana perhidrofenantrena yang terdiri dari 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Sifat-sifat steroid seperti senyawa organik lainnya, pada dasarnya harus dipandang sebagai reaksi-reaksi dari gugus fungsi yang dikandungnya.
Secara umum, steroid dapat menjadi beberapa kategori, termasuk yang pertama, steroid anabolik. Digunakan untuk meningkatkan massa otot dan kinerja fisik. Contohnya, testosteron, obat nandrolon, obat stanozolol, metandienon atau dianabol. Yang kedua, kortikosteroid. Digunakan untuk mengurangi inflamasi dan mengobati berbagai kondisi medis seperti asma, alergi, dan penyakit autoimun. Contohnya, prednison, hidrokortison, dexamethasone, betamethasone. 3. Glukokortikoid. Jenis kortikosteroid yang efeknya khusus pada metabolisme glukosa dan respon inflamasi. Contohnya seperti yang disebutkan di atas, seperti prednison, dexamethasone. Keempat, mineralokortikoid berfungsi dalam mengatur elektrolit dan keseimbangan udara dalam tubuh. Contohnya, aldosteron dan fludrokortison. Kelima, steroid seks atau estrogen dan androgen. Berperan dalam pengaturan berbagai fungsi biologis terkait dengan reproduksi. Contohnya, estrogen atau estradiol, progeston, dan testosteron. Adapun contoh dari reaksi steroid yang dipengaruhi oleh faktor sterokimia. Yang pertama, pengaruh konformasi terhadap kestabilan. Kedua, pengaruh konformasi terhadap esterifikasi. 3. Hidrolisis ester steroid. Dan keempat, oksidasi steroid.